You'll see when a mountain lion comes out here. Mountain lion. We are way the f*** off. No, we're not. Blame them for her son's drowning. He was like, no, no. Homeless person does it. Someone can take the couch. It's comfy as hell. Cerita berawal dari kekacauan di sebuah perkemahan bernama Crystal Lake setelah seorang bocil bernama Jason nyemplung ke dalam danau dan belum ditemukan. Sambil membawa parang, seorang pembimbing pun terlihat ketakutan karena sedang dikejar ibu si bocil yang sedang mengamuk. Ibu Jason katanya sudah menghabisi para pembimbing lain yang ia anggap tidak becus menjaga anaknya. Sementara wanita ini menjelaskan jika semua itu bukan salahnya pengurus, melainkan si Jasonnya saja yang kelewat bangor. Dengan satu kali sabetan saja, tengkorak si ibu terlepas dari tempatnya. Lalu setelah si pembimbing kabur, datanglah Jason yang ternyata masih hidup. Specials for what they did to me. Hampir 30 tahun berlalu, Crystal Lake ternyata masih asri dan cocok untuk dijadikan lokasi berkemping. Terlihat para pemuda plus ciwi-ciwi hardang pun begitu semangat mencari lapak di daerah yang punya sejarah kelam ini. Come on, Pizarro, let's go. We are way the f*** off. No, we're not. Did that come up in here? No, we're close. Meskipun sudah pakai GPS, mereka tidak menemukan lokasi bekas perkemahan yang katanya ditumbuhi banyak tembakau happy. Tapi karena hari sudah hampir maghrib, mereka sepakat untuk mendirikan tenda di lokasi ini. I need to relax. I just found some broken down cabins over there. Si paling camping bernama Wade bercerita tentang tragedi berdarah di perkemahan Crystal Lake yang menewaskan banyak konselor atau pembimbing perkemahan. Di mana semua itu akibat perbuatan si ketua konselor yang tidak terima anaknya tenggelam. Dan menurut selentingan kabar, Jason katanya masih hidup tapi tak pernah diketahui keberadaannya. Mendengar cerita dari temannya, si kewes bernama Whitney terlihat ketakutan. Hingga ia pun milih bobogohan di tempat yang sepi daripada dengerin cerita yang cuma merusak mental. Wear a condom. I get it though, dude. You do what you gotta do. I'd eat your leg. Meskipun tanpa cerita horor dari Wade, Whitney merasa gak betah camping di tempat ini yang seolah punya aura negatif. Ditambah lagi ia sering teringat kepada ibunya yang sedang sakit, tapi malah ia tinggalkan demi seru-seruan bersama temannya. Come on. Melihat Whitney yang malah jadi galau, si pacar mengajaknya beraduk songkol daripada curhat dongce di momen yang harusnya menyenangkan ini. I'm a f***ing idiot. Wade begitu girang karena baru tahu bahwa mereka berada dekat dengan lokasi perkemahan. Dan itu berarti di sekitar sini pasti banyak tembakau happy yang bisa mereka panen sepuas-puasnya. Tapi bukannya merasa senang, teman Wade malah tertarik dengan lato-lato gemoy si pacar yang dari tadi sibuk memberikan kode jadah. Keadaan ini membuat Wade si jomblo stadium 4 terpaksa mencari bako happy sendirian daripada cuma orongoh liatin kedua temannya transfer protein. Oh, speed with your swords. Akhirnya tanaman happy berhasil ditemukan. Namun ia tidak tahu tempat ini dalam pengawasan si bocil Jason yang kini sudah tumbuh besar dan menjadi sosok berdarah dingin. Saking lamanya mencari lapak untuk beraduk songkol, Whitney dan Mike menemukan perkemahan Crystal Lake yang diceritakan Wayne. Terlihat Whitney pun ketakutan ketika Mike mengajaknya untuk melihat keadaan camp. What are you scared of? What if some homeless person lives here? You hungry? Look at how old this shit is. Melihat keadaan rumah yang sudah pada bulu, Mike merasa tempat ini sudah puluhan tahun ditinggalkan. Lalu mereka menemukan foto ibunya Jason yang menurut Mike begitu mirip dengan Whitney. Hey, it looks like you. Check this out. I would
Does it? It does. Sampailah mereka di sebuah kamar anak kecil yang terlihat menyeramkan bagi Whitney. Lalu tiba-tiba mereka menemukan bukti bahwa kamar ini adalah milik Jason, si bocil yang pernah diceritakan Wayne. Like right now. Di sisi lain, beraduk songkolan antara Amanda dan Richie langsung terhenti setelah mereka mendengar sesuatu. Lalu kewes racing ini menyuruh Richie untuk mengecek keadaan, takut Wade sedang ngintipin mereka. Do not move, okay? Wait! Come on, man. Saat sedang mencari Wade, Richie menemukan daun happy yang selama ini ia cari. Tapi tiba-tiba, ia kaget karena tanaman ini kok berbuah telinga manusia. Wait! Sebuah jebakan binatang membuat Richie tidak bisa menyelamatkan Amanda yang sedang dibarbeque oleh psikopat Jason. Ketika Amanda sudah matang, kita kembali kepada Mike yang masih berada di bekas rumah Jason. Selama itu pun Whitney terus memujuk pacarnya untuk segera pergi, tapi boro-boro nurut. Mike malah penasaran dengan sebuah lubang yang berhiaskan lilin-lilin. Psikopat Jason yang sudah berada di sini jelas gak terima tengkorak ibunya disentuh oleh orang lain. Pasangan ini pun semakin ketakutan karena ada yang tidak suka akan keberadaan mereka. Mike sudah kewalahan saat tubuhnya dicolok-colok psikopat dari ruang basement. Lalu ia menyuruh Whitney untuk segera kabur mumpung ada kesempatan. Di tengah pelarian Whitney, ia mencoba menyelamatkan Richie yang masih kecaplok jebakan binatang. Tapi sayang, jebakan ini terlalu kuat meskipun mereka sudah gotong royong. 6 minggu berlalu kita beralih ke sekelompok pemuda penuh dosa yang akan berlibur ke sebuah kabin di dekat perkemahan Crystal Lake. Dan inilah si tampon dan kaya raya bernama Trent yang mengajak segamreng teman berikut 2 ciwi haredang untuk menggelar pesta di villa milik keluarganya. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan, ia membagi tugas agar teman-temannya menyiapkan semua perbekalan. I'm looking for my sister. She's gone missing. Ketika Trent dan teman-temannya berbelanja, seorang pengunjung bernama Clay sedang mencari adiknya yang sudah 6 minggu gak pulang-pulang. Di mana adiknya tersebut tak lain adalah Whitney yang entah seperti apa nasibnya sekarang. Tapi sayangnya, si penjaga toko terlihat gak peduli karena lebih mementingkan para pelanggannya. Sure. Yeah. Give me some gas. Guess I'm an asshole. Is everything good? Yeah, everything's fine. Perkataan Clay tentu saja membuat Trent kesinggung hingga mereka pun berujung adu mulut. Tapi daripada buku hantam di toko orang, Clay memilih untuk melanjutkan pencariannya saja. Seatbelts. You mean that Officer Brack? I put 2 10-year veterans on that case. Seorang anggota polisi rupanya sudah kenal kepada Clay karena belakangan ini sering keluar masuk polsek untuk mencari adiknya. Lalu ia menyuruh Clay untuk kembali pulang karena menurutnya Whitney sudah mustahil ditemukan. Terlebih bukan cuma Whitney saja. Sejak beberapa tahun lalu banyak orang yang menghilang di daerah ini dan berakhir tanpa adanya kejelasan. Kabar tersebut tidak menyurutkan rencana Clay untuk mencari Whitney. Karena bagaimanapun juga ia harus memberitahu adiknya bahwa ibu mereka yang selama ini Whitney urus sudah meninggoy. Sampailah Trent di villa orang tuanya yang sudah pasti terpencil dan mustahil ada sinyal. Anyone getting a signal out here? Oh yeah? Like what kind? Like rap? Cause I can't listen to Green Day. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you. Make till the yourselves at day home. I die. Singkat cerita, pencarian Clay membawanya ke rumah seorang penduduk yang tak jauh dari villa milik Trent. Lalu ia mencari si pemilik rumah, kali aja pernah melihat adiknya. Hello?
Si pemilik rumah akhirnya datang dengan sikap yang dingin sambil mendengarkan maksud kedatangan Clay. Tapi bukannya menjawab, si emak malah berkata bahwa si Kopeng tidak akan membiarkan daerah kekuasaannya didatangi orang asing. Perkataan si emak tentu saja membuat Clay merasa bingung. Lalu tiba-tiba, si emak katanya merasa yakin Whitney sudah meninggoy di tangan si Kopeng atau psikopat bertopeng penghuni Crystal Lake. Oh, man, please, so does who? Stained oak. Tak puas dengan jawaban si emak, Clay menemui warga lain yang sedang sibuk bekerja. Hey! Jesus Christ. I'm looking for this girl. Have you seen her? I ain't seen her. Clay terlihat kecewa karena masih belum mendapatkan info apapun akan keberadaan adiknya. Lalu ketika Clay akan pergi, pria bernama Billy ini menawarkan bako happy yang ia panen dari dalam hutan. No, thanks. It's your f***ing loss, dude. Kembali ke kabin ketika teman-teman Trent pinjam mobil untuk mencari lapak yang sepi di sekitar danau. Kemudian Trent mengingatkan pasangan jadah ini untuk jangan sampai menggunakan speedboat miliknya, apalagi sampai dijadikan arena aduk songkol. Aye, Captain. Setelah mendapatkan segala kunci dari Trent, Nolan, dan Chelsea, tentu saja gak bakal cuma diem di pinggir danau, karena tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk gegeberan menggunakan speedboat. Di waktu yang sama, usaha door-to-door Clay malah membawanya ke villa milik Trent. Tapi kali ini, ia disambut baik oleh pacar Trent yang bernama Jenna. She's pretty. Do you want to come in for a second, grab a drink? Melihat Clay yang tampan tapi sudah dekil, Jenna mengajaknya masuk kali aja mau mandi atau rebahan dulu di villa pacarnya. Tawaran si kewes cantik tentu saja Clay terima, meskipun ia teh sebenarnya kagok jika sampai bertemu dengan Trent. You remember... Dugaan Clay benar bahwa Trent tidak suka akan keberadaannya. Pria ini pun mengharamkan semua makanan yang ada di villa dan meminta Clay untuk segera minggat dari tempat ini. I don't know you. No, you don't know me. Look, if you're hungry, we... Okay. Yeah. All right, I'll walk you. Come on, where are you going? Jenna merasa malu akan sikap bocil pacarnya yang telah mengusir Clay. Terlebih ia merasa kasihan kepada Clay yang rela mengembara untuk mencari adiknya. Lalu ketika Clay akan pergi ke sekitar danau, Jenna minta diajak hitung-hitung menemani pencarian Clay. Untuk kedua kalinya Billy memanen tembakau happy dari dalam hutan. Penemuan barang haram ini pun membuat hari-hari Billy menjadi happy meskipun ia hidup seorang diri. Mendengar keberadaan seseorang, Billy khawatir rumahnya didatangi pencuri barang bekas lagi seperti minggu kemarin. Dikira sosok si Kobil, ternyata ini adalah kekasih Billy sewaktu ia masih doyan gesek-gesek belalai ke manekin. Remember that special night we had? Perlawanan Billy membuat topeng dari buntelan hitut Jason akhirnya terbuka. Tapi kita belum tahu ya, apa yang mengakibatkan wajah Jason menjadi rusak. Selang beberapa saat kita beralih ke lokasi danau ketika Nolan dan Chelsea akan menjajal speedboat milik Trent. Lalu tak jauh dari lokasi mereka, Jenna kini mulai terlihat akrab dengan si babang tampon yang sedang bercerita tentang kenangannya bersama sang adik. We got in a fight, actually. Tanpa Clay sadari, GPS ini adalah milik teman adiknya. Penemuan alat ini pun membuat Clay semakin bersemangat untuk terus melakukan pencarian. Alright, you ready? Ready, let's... Sebuah anak panah nyocol ke tangkurak Nolan hingga ia pun gak bisa mengontrol speedboat yang mengarah ke pacarnya. Setelah Chelsea ketampar speedboat, psikopat Jason akhirnya menunjukkan diri. Rupanya ia tidak sudi danau tempatnya tenggelam dipakai gila-gilaan oleh pasangan ini.
Bukan sudah pelarian Chelsea setelah ubun-ubunnya diakupuntur parang oleh psikopat Jason. Singkat cerita, pencarian Clay dan Jenna kini sudah sampai di lokasi perkemahan Crystal Lake. Kemudian mereka mengecek salah satu pondok, berharap menemukan petunjuk akan keberadaan Whitney. Setelah diporos di bangunan yang sudah pada lapuk, mereka lanjut pindah ke pondok lain karena tidak menemukan apa-apa selain boneka yang gosong. Lalu tiba-tiba mereka mendengar kedatangan seseorang. Ternyata itu adalah psikopat Jason yang sedang membawa jasad salah satu korbannya. Tapi tak lama kemudian, keberadaan tas milik Clay yang ketinggalan membuat Jason marah karena menyangka ada penyusup di markasnya. Untung saja Clay dan Jenna gercep pindah tempat hingga mereka bisa selamat dari kemarahan psikopat. Lalu ketika psikopat pergi dengan membawa jasad dan tas milik Clay, mereka langsung memberitahu teman-temannya. Oh my God, we gotta go. Tanpa Jenna sadari, ia telah menginjak sebuah tali yang terhubung ke ruang bawah tanah tempat Whitney dikurung selama ini. Di mana alasan Whitney masih dibiarkan hidup karena wajahnya yang begitu mirip dengan ibunya Jason. Saat psikopat Jason mengurus jasad si korban, Whitney mengambil tas temuan psikopat untuk mencari sesuatu yang bisa membuka rantai di tangannya. Tapi ketika melihat selebaran foto dirinya, Whitney sadar bahwa ini adalah tas milik kakaknya. Terlihat ia pun khawatir akan nasib Kay yang ternyata masih berusaha mencarinya. Come on. Kemarahan psikopat langsung terhenti setiap kali melihat wajah Whitney yang mirip ibunya. Hingga Whitney pun sadar bahwa dengan bersikap seperti ibunya Jason, ia bisa selamat dari kebrutalan sosok mengerikan ini. This way. Okay. Berbeda dengan ketegangan yang dirasakan Clay bersama Jenna, kedua teman tren ini sedang merasakan ketegangan dari gewalan si kewes bernama Bri. Mereka pun sedang berhayal menjadi celana wanita ini agar bisa cipika-cipiki terus dengan celengan Bri yang ramos bos mirip sabut kelapa. Lalu karena sudah gak kuat menahan nafsu jadah, si boyband bernama Chow mencoba peruntungan untuk mendekati Bri. Did you forget how to drink that? Low? Kelakuan Chow yang merusak kursi antik membuat Tren benar-benar marah. Lalu ia menyuruh pemuda asal Asia Tenggara ini untuk mengambil lem berit yang ada di gudang dan segera memperbaiki kursi kesayangan bapaknya. Lalu di tengah kekesalan Tren, Bri mengajaknya ke kamar daripada galau mikirin kursi ataupun Jenna yang sampai saat ini belum kembali. Hi, my name is Trent. My daddy bent me. Bukannya mencari lem seperti perintah Tren, Chow malah keasikan mencicipi fermentasi takokak yang berharga mahal. Dan tanpa ia sadari, psikopat Jason sudah datang dan sedang mengintainya. Setelah kepergian Tren dan Bri yang sedang aduk songkol, si tampon Lauren bingung harus dengan cara apa ia melampiaskan hasrat jadahnya. Lalu ia menyiapkan gambar SPG gelas cantik yang akan ia gunakan untuk mendapatkan kepuasan berstandar kerehore. Ruin your perfect day. Kedatangan Jenna membuat kebahagiaan sederhana Lauren akhirnya berantakan. Lalu ketika Jenna menceritakan apa yang telah ia saksikan, Clay gercep menghubungi polisi. What about Trent? Bree! It's overtime. Line. Middle. Are you looking for this? Oh, no.
Perlawanan Chow akhirnya terhenti setelah ia keselak obeng sampai meninggoy. Singkat cerita, Trent yang juga sudah keluar dari villa marah kepada Jenna karena sudah 8 jam pergi bersama Clay si orang asing. Lalu di tengah kemarahan Trent, Lauren sedang menyiapkan tameng dan senjata untuk mencari Chow yang belum juga kembali. Terlihat Clay dan Jenna pun berusaha melarang, khawatir psikopat Jason berada di sekitar mereka. Setibanya di dalam gudang, Lauren si tentara Templar tidak menemukan sahabatnya. Lalu tiba-tiba, perhatiannya tertuju pada bercak darah di atas sebuah freezer. Alright, the power goes out here all the time. Lawrence. No, you can't go out. Demi keamanan, Clay melarang Jenna yang ingin menyelamatkan Lauren. Sementara Bree terlihat panik mendengar teriakan temannya yang lumpuh akibat ditengor kampak oleh psikopat Jason. Anjay! Singkat cerita, Trent mengambil pistol milik bapaknya untuk melawan psikopat yang sudah mengacaukan liburannya. Di saat itu pula, Bree merasa sosok psikopat itu sudah berhasil masuk ke dalam villa. Pelukan kematian psikopat benar-benar membuat Bree tak berdaya. Lalu si kopeng Jason akan menjadikan kewes yang masih bau pandan ini sebagai hiasan dinding. Akhirnya Pak Polisi datang berkat panggilan yang dilakukan Clay. Tapi sayang, psikopat Jason yang mendengar kedatangannya tak mungkin diam saja. Belum juga bekerja, Pak Polisi sudah tewas setelah kelilipan anak panah. Serangan ini pun membuat Clay dan Jenna auto panik dan bergegas sembunyi ke lantai 2. Lalu ketika Trent datang dengan membawa pistol, Clay mengajaknya untuk segera kabur. Trent dan yang lain auto panik melihat kematian Bree yang mengenaskan. Lalu mereka berusaha meminta bantuan dengan menggunakan radio di mobil polisi. God, no, he's done. Help! We got officers down! Go, go, go. Jeez. Belum juga dipakai bertempur, pistol yang dibawa Trent malah jatuh dan sulit ditemukan. Hingga ia pun melanjutkan pelarian mumpung sudah berada dekat dengan jalan aspal. Setelah hampir ketabrak, Trent berniat untuk meminta pertolongan kepada si pengendara. Tapi anehnya, nih sopir gak muncul-muncul atau minta maaf kepada Trent. Si sopir auto panik melihat orang yang akan ia tolong malah dihabisi sosok psikopat. Hingga ia pun tidak sadar Trent yang sudah meninggoy menjadi hiasan di bagian belakang mobilnya. He was headed this way. Kemudian kita beralih kepada Clay dan Jenna yang sedang mencari Trent ke rumah psikopat Jason. Clay pun tidak sadar jika rumah ini memiliki ruang bawah tanah tempat adiknya dikurung selama ini. Mendengar teriakan seseorang, Clay dan Jenna gercep mencari lokasi orang yang meminta tolong barusan. Lalu di tengah pencarian mereka, Clay terlihat bingung karena ruang bawah tanah ini memiliki banyak jalur yang membagongkan. Okay. Pencarian panjang Clay akhirnya membuahkan hasil saat ia menemukan adiknya dalam keadaan sehat walafiat, tapi dirantai. Kemudian mereka berusaha memutus rantai yang ternyata belum berhasil Whitney lepaskan. Kedatangan psikopat bertepatan dengan putusnya rantai di tangan Whitney. Kemudian mereka bergegas kabur sebelum sosok mengerikan itu menemukan mereka. Aduh, rupanya mereka tersesat dan malah menemukan jalan buntu. Tapi untungnya, mereka menemukan celah sempit yang entah tembus kemana.
Sial sekali, psikopat Jason keburu datang dan berhasil menghabisi Jenna. Lalu dengan berat hati, Clay meninggalkan orang yang sejak tadi menemani pencariannya. Rupanya jalan yang mereka temukan tembus ke sebuah bis yang sudah lama rebahan di dalam hutan. Lalu mereka tinggal menjebol jendela mobil selagi psikopat Jason terhalang oleh api. Kekuatan psikopat Jason benar-benar membuat Clay kewalahan hingga membuatnya tak berdaya. Lalu psikopat lanjut akan menangkap satu-satunya wanita yang bisa mengobati kerinduannya kepada sang ibu. Jurus toker kuda Whitney ternyata mampu membuatnya lolos dari sergapan psikopat. Kemudian Clay menyuruh Whitney bersembunyi sampai keadaan benar-benar aman. Ketika Clay akan ke garuk perontok jerami, Whitney berusaha menolongnya dengan berlagak seperti ibunya Jason. Jason! It's okay. Say hi to mommy! Akhirnya perlawanan kakak beradik ini berhasil mengalahkan psikopat Jason setelah Whitney menurih jantung Jason yang sedang kegaruk-garuk perontok jerami. Singkat cerita, Clay menenggelamkan jasad psikopat Jason ke danau yang dulu juga menenggelamkan sosok mengerikan ini. Tapi apakah Jason bisa selamat seperti saat ia bocil? Jelas masih menjadi misteri kenapa psikopat Jason bisa kuat melebihi siluman. Udah mah kebal, sudah 2 kali pula ia selamat meskipun sudah tewas tenggelam di dasar danau. Dan sekedar informasi aja guys ya, film yang baru saja kita bahas ini merupakan versi reboot dari segambreng sequel Friday the 13th yang viral di tahun 80-an. Jadi kalau mau lanjut bahas kebrutalan psikopat Jason, baiknya kita mulai dari sequel pertamanya yang rilis di tahun 1980. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klipan lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.